Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai angka penting. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa yang dimaksud dengan angka penting tersebut. Angka penting merupakan angka yang diperoleh dari hasil pengukuran dan menunjukkan tingkat akurasi alat ukur. Jadi, misalkan kita mengukur panjang menggunakan penggaris, kemudian jangka sorong, dan mikrometer skru, maka angka penting yang akan kita peroleh itu hasilnya akan berbeda, tergantung dari akurasi alat ukur yang kita pergunakan. Ada beberapa aturan angka penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi angka 1 sampai dengan angka 9 itu merupakan angka penting. Contohnya, 172 memiliki 3 angka penting, yaitu angka 1, angka 7, dan angka 2. 16,52 tersebut memiliki 4 angka penting, yaitu angka 1, 6, 5, dan 2. Aturan yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 merupakan angka penting. Jadi, angka 0 yang letaknya ada di tengah-tengah di antara angka yang bukan 0, angka 1 sampai 9, dia termasuk angka penting. Contohnya 1603, karena angka 0-nya itu terletak di antara 6 dan 3, maka dia juga termasuk angka penting sehingga memiliki 4 AP. Berikutnya 10,202, itu angka 0-nya juga diapit oleh angka yang bukan 0, maka dia memiliki 5 angka penting. Bisa dimengerti? Aturan selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di sebelah kanan bilangan desimal angka bukan 0 adalah angka penting. Contohnya 3,50. Nah, dia ada di sebelah kanan koma, kemudian angka sebelahnya adalah angka 5, maka dia adalah angka penting sehingga memiliki 3 AP. 75,70, dia juga ada di sebelah kanan tanda koma, maka termasuk angka penting sehingga memiliki 4 angka penting. Aturan angka penting selanjutnya adalah semua angka 0 di sebelah kanan atau kiri bilangan desimal atau koma bukan angka penting. Jadi, kalau dia letaknya di sebelah kiri koma atau sebelah kanan koma, maka dia bukan angka penting. Contohnya 0,2530. Nah, 0 yang di sebelah kiri tanda koma itu bukan angka penting sehingga memiliki 4 angka penting. 0,00012. Nah, 0 sebelah kiri koma dan 3 0 yang ada di sebelah kanan koma, dia bukan angka penting sehingga hanya memiliki 2 angka penting. Aturan selanjutnya, semua angka 0 hasil kelipatan angka 10 bukan angka penting kecuali diberi garis bawah. 100, 0-nya tidak penting semua, maka hanya memiliki 1 AP. 1000, 0-nya juga tidak penting semua, maka juga memiliki 1 AP. Akan tetapi 1000 yang terbawah, karena ada garis bawahnya, maka 0-nya semua penting, sehingga dia memiliki 4 AP. Selanjutnya adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah merupakan cara penulisan nomor
yang memiliki nilai-nilai yang terlalu besar atau terlalu kecil dalam notasi desimal standar. Cara menuliskan notasi ilmiah adalah sebagai berikut. Nah, jadikan bilangan antara 1 sampai 10, kemudian kalikan bilangan 10 pangkat n. Bagaimana maksudnya? Misalkan 1.200.000 jadikan ke notasi ilmiah, maka ambil angka terdepan yang kurang dari 10, maka kita ambil 1,2. Kemudian kalikan bilangan berpangkat, yaitu 10 pangkat 6. Kenapa kok pangkat 6? Nah, kita lihat. Dari posisi 1,2, ke posisi 0 terbelakang sendiri, maka dia mundur berapa langkah? Mundur 6 langkah. Maka kalikan 10 pangkat 6. Contoh lagi, ini bilangan yang terlalu kecil, 0,00000672, sama, kita jadikan bilangan yang kurang dari 10 dahulu, yaitu 6,72. Kemudian, kalau bilangan koma, pasti pangkatnya negatif. Dari posisi 6,72, ke koma paling depan sendiri, itu maju berapa langkah? Maju 7 langkah, maka kalikan 10 pangkat min 7. Yang selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan angka penting. Penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau angka yang diragukan. Contohnya, 2,533 ditambah 1,12. Nah, 2,533 ini memiliki 3 angka yang ditaksir. Kemudian 1,12 itu angka 2 yang ditaksir. Maka seharusnya jumlahnya adalah 3,653. Ada 2 angka taksiran, dibulatkan menjadi 1 angka taksiran saja, yaitu 3,65. Perkalian dan pembagian angka penting. Nah, untuk hasil perkalian dan pembagian pada angka penting mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit pada soal. Misalkan 3,14 itu punya 3 angka penting. Dikalikan 2,6 itu adalah 2 angka penting. Nah, karena pada soal terdiri dari 3 AP dan 2 AP, maka yang terkecil adalah 2 AP, sehingga hasilnya nanti harus dibulatkan menjadi 2 AP. Nah, ketika kita kalikan 3,14 kali 2,6, hasilnya adalah 8,164. Nah, ini masih terdiri dari 4 AP, harus dibulatkan menjadi 2 AP, menjadi 8,2. Nah, berikut adalah aturan pembulatan angka. Yang pertama, jika angka di belakang angka yang dipertahankan kurang dari 5, yaitu angka 1 sampai dengan angka 4, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Misalkan 1,2344, jika dibulatkan menjadi 3 angka, kita hitung mulai dari depan, 1,23, itu sudah 3 angka. Nah, angka yang dipertahankan adalah angka 3. Kita lihat di belakangnya 3, itu adalah angka 4. Angka 4 itu kan kurang dari 5, maka dia ditiadakan, sehingga menjadi 1,23. Kemudian, jika angka yang di belakang angka yang dipertahankan lebih dari 5, yaitu angka 6 sampai 9, maka dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas itu, angka yang dipertahankan ditambah 1. Misalkan 1,236 dibulatkan menjadi 3 angka, harusnya kan 1,23. Nah,
kita lihat di belakang 3 ternyata angka 6. Angka 6 itu lebih dari 5, sehingga harus kita bulatkan ke atas. Maka angka 3 kita tambah 1, sehingga menjadi 1,24. Nah, kalau angka di belakang angka yang dipertahankan itu adalah angka 5, maka dibulatkan ke atas jika angka yang dipertahankan itu adalah angka ganjil. Akan tetapi, kalau yang dipertahankan itu angka genap, maka dia dibulatkan ke bawah. Contohnya, 1,215. Jika dibulatkan menjadi 3 angka, menjadi 1,22. Karena di depannya angka 5 itu angka 1, dia adalah angka ganjil, maka dibulatkan ke atas. Nah, sedangkan 1,225 jika dibulatkan menjadi 3 angka juga menjadi 1,22, karena di depannya 5 juga angka 2 itu adalah angka genap, sehingga dibulatkan ke bawah atau ditiadakan. Ayo kita latihan mengerjakan soal. Silahkan perhatikan video berikut. Nah, mari kita belajar cara mengerjakan soal-soal dari angka penting. Yang pertama, tentukan jumlah angka penting dari A. 2,394 berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 AP. Yang B, 30,006. Angka 0 ini diapit oleh 2 angka bukan 0, maka 0 yang ada di antara angka bukan 0 dia adalah angka penting. Maka jumlah angka pentingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5 AP. Yang C, 0,032. Angka 0 di sebelah kiri maupun sebelah kanan angka koma atau angka desimal, dia bukan angka penting, sehingga angka pentingnya hanya ada 2, yaitu angka 3 dan angka 2. Ini 2 AP. Yang D, 12,00. Angka 0 di sebelah kanan angka desimal, dia adalah angka penting, sehingga 12,00 punya berapa angka penting? 1, 2, 3, 4 angka penting. Kemudian 25.000, karena di sini ada garis bawahnya, maka angka 0-nya semuanya adalah angka penting. Maka 25.000 terdiri dari berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Paham? Lanjut ya, pembulatan bilangan angka penting. Nah, yang A, 12,144 disuruh menjadikan 4 angka penting. Maka kita hitung mulai dari depan sampai dengan 4 angka. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 ini adalah angka yang dipertahankan. Kemudian kita lihat belakangnya adalah angka 4. Karena angka 4 itu kurang dari 5, maka dia dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, dia ditiadakan. Sehingga yang A ini dibulatkan menjadi 12,14. Yang B, 12,147 menjadi 4 angka penting juga. Kita hitung ya, sama mulai depan sampai 4 angka. 1, 2, 3, 4. Berarti angka yang dipertahankan juga angka 4. Kemudian kita lihat belakangnya, angka 7. Angka 7 itu lebih dari 5, sehingga angka yang dipertahankan ini dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas itu ditambah 1, sehingga menjadi 12,15. Paham? Kemudian yang C, 12,145. 4 angka juga, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4. Juga angka 4 yang dipertahankan. Kita lihat belakangnya angka 4 adalah angka 5. Angka 5 ini kita lihat depannya, kalau ganjil dibulatkan ke atas, kalau genap dibulatkan ke bawah. Angka 4 ganjil apa genap? Genap, maka dibulatkan ke bawah menjadi 12,14. Mudah ya.
Kita lanjutkan ke penjumlahan dan pengurangan angka penting. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Bahwa mereka sama-sama hanya memiliki satu angka taksiran. Kita coba ya yang A. 2,14 ditambah 3,213. Kalau penjumlahan desimal, jangan lupa komanya diluruskan. Kalau tidak ada tanda garis bawahnya, maka angka yang diragukan atau ditaksirkan itu adalah angka paling belakang. Di sini kita ambil 4, di sini kita ambil 3. Tambahkan ya. 3, 5, 3, 5. Nah, karena di sini harusnya ada 2 angka taksiran seperti ini. Nah, sedangkan bolehnya hanya ada 1 angka taksiran, maka yang harus kita eliminasi hanya angka yang belakang ini. Kita lihat ya, 5,35. 3 ini kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 5,35. Lanjut ke pengurangan. 15,35 dikurangi 3,2. Sama, ini juga 1 angka taksiran, ini 1 angka taksiran. Kita kurangkan ya. 5, 1, 2, 1. Nah, harusnya dia punya 2 angka taksiran, yaitu angka 5 dan angka 1. Sedangkan aturannya hanya boleh 1 angka taksiran, maka kita bulatkan menjadi 1 angka taksiran saja yang kita eliminasi, yaitu angka 5. Karena angka 5 itu dibulatkan ke atas jika di depannya angka ganjil, maka ini kita bulatkan ke atas ya, menjadi 12,2. Paham? Lanjut ke perkalian dan pembagian. Yang pertama, perkalian. 11,25 kali 6,8. Kita lihat di sini berapa angka penting? 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Sebelah sini 6,8, 1, 2 AP. Nah, karena di sini 4 AP, yang di sini 2 AP, maka nanti hasilnya harus kita bulatkan menjadi berapa angka penting? Menjadi 2, yaitu yang terkecil. Kalikan ya. 11,25 kali 6,8. Nah, harusnya 76,500 itu berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5 AP. Harus kita bulatkan menjadi 2 AP. 2 AP itu sampai sini saja ya. 7, 6. Nah, kita lihat belakangnya 6 itu angka 5. Angka 5 dibulatkan ke atas kalau depannya ganjil. Nah, ini karena depannya genap, maka dibulatkan ke bawah menjadi 76. Paham? Terakhir, pembagian angka penting. 360 dibagi 2,5. Kita kalikan 10 supaya komanya hilang. Kalau bawah kali 10, atas juga kali 10. Sehingga sama dengan 3600 dibagi 25. Berapa hasilnya? 144. Nah, 144 ini memiliki berapa angka penting? 1, 2, 3 AP. Sedangkan di sini kan ada 3 AP. 2,5 ini 2 AP. Berarti harus dibulatkan menjadi 2 AP. Bagaimana caranya? Nah, 2 AP itu kita jadikan bilangan berorde atau bilangan perkalian bilangan berpangkat. Kita ambil, kalau bilangan berpangkat kan caranya itu kurang dari 10, berarti
kita ambil 1,4 kali 10 pangkat berapa? Berarti 1, 2. 10 pangkat 2. Setelah memahami dan berlatih cara mengerjakan soal-soal mengenai angka penting, silakan anak-anak mengerjakan latihan soal berikut. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Selamat bertemu kembali.